menyampaikan penyuluhan tentang apa itu virus polio ya, yang baru-baru saja diberitakan, yang kemarin Ibu Selika ke ini ya Ibu, Surabaya ya, ke Posyandu. Nah itu kan ada pengadaan vaksin polio kedua ya. Jadi mau ngasih tahu tentang materi apa itu virus polio yang lagi marak-maraknya ini. Sebelumnya Ibu punya anak di bawah balita ya, saudara-saudara gitu. Nanti bisa disampaikan ke yang teman-temannya aja gitu ya Ibu ya. Sebelum itu nanti mau bagi ya Ibu. Jadi di leaflet itu ada pengertian dari polio. Pengertiannya yang dimana virus polio ini nama lainnya itu, nama medisnya poliomyelitis, yang berartikan penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan atau bahkan kematian dalam hitungan jam. Seperti pada di gambar berikut ya Ibu, kakinya kan tidak tumbuh normal pada umumnya ya, bentuknya itu kayak mengsong, ada kelainan intinya dari tersebarnya virus polio tersebut ke anak tersebut. Poliomyelitis atau polio adalah penyakit virus yang sangat menular yang sebagian besar menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Virus polio memasuki tubuh melalui mulut, dalam air, atau makanan yang telah terkontaminasi dengan bahan feses dari orang yang terinfeksi. Virus berkembang biak di usus dan diekspresikan oleh orang yang terinfeksi di feses, yang dapat menularkan virus ke orang lain, di mana dia dapat menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Nah, dari virus polio ini paling banyak terjadinya itu pada anak di bawah usia 5 tahun. Makanya ada pemberian vaksin ya Ibu untuk anak usia di bawah 5 tahun untuk mencegah cacat polio lumpuh ini. Penyebarannya itu dari mulut ke mulut, dari misalkan ada anak atau orang yang dewasa terkena virus polio ya, terus berinteraksi, nah itu lebih cepat terserangnya. Untuk bayi misalkan ada ibu hamil yang lagi mengandung anaknya, bisa jadi terinfeksi dari orang tuanya, menyebabkan gitu Ibu. Kasus virus polio liar telah menurun lebih dari 99% sejak tahun 1988 dari sekitar 350.000 kasus di lebih dari 125 negara endemik menjadi 6 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021. Dari galur virus polio liar ada tipenya, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ada peningkatannya gitu, yang dari yang gejala biasa sampai gejala yang sangat parah. Tipe 3 itu virus polio liar, virus polio tipe 2 diberantas pada tahun 1999 dan virus polio liar tipe 3 diberantas pada tahun 2020. Jadi pemberantasannya itu belum lama ya, di tahun 2020, sekarang kan 2023. Iya, 3 tahun. Tanda dan gejala masa inkubasi. Tanda gejala anak yang terkena polio itu kebanyakan yang terinfeksinya 90% tidak memiliki gejala, bahkan Ibu. Yang sangat ringan biasanya tidak dikenali. Namun pada kondisi lain, gejala awal yaitu mengalami demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan di leher, dan nyeri di tungkai, di kaki nyeri gitu Ibu. Gejala-gejalanya. Gejala penderita polio dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu polio non paralisis dapat menyebabkan muntah, lemah otot, demam, meningitis, letih, sakit tenggorokan, sakit kepala, serta kaki, tangan, leher, dan punggung terasa kaku dan sakit. Yang kedua ada polio paralisis, menyebabkan sakit kepala, demam, lemah otot, kaki dan lengan terasa lemah, dan kehilangan refleks tubuh.
Yang ketiga, sindrom pasca polio. Setelah polio ada sindromnya lagi gitu Ibu. Misalkan dia bukan terkena virus polio, nah itu udah mendingan ya. Terus setelah polio itu masih ada gejala-gejalanya sindrom pasca polio, menyebabkan sulit bernapas atau menelan, sulit berkonsentrasi, lemah otot, depresi, gangguan tidur dengan kesulitan bernapas, mudah lelah, dan merasa otot tubuh menurun. Kebanyakan orang terinfeksi 90% tidak memiliki gejala atau gejala yang sangat ringan dan biasanya tidak dikenali. Pada kondisi lain, gejala awal yaitu demam, kelelahan, sakit kepala, muncak, kekakuan di leher dan nyeri di tungkai. Masa inkubasi virus polio biasanya memakan waktu 3-6 hari dan kelumpuhan terjadi dalam waktu 7-21 hari. Masa inkubasinya itu kan pertama dia itu nggak kecil gejala-gejalanya ya selama 3-6 hari, tapi kelumpuhannya terjadi dalam waktu 7-21 hari, bisa lumpuh. Lebih dari 6 hari tuh bisa lumpuh gitu. Sebelumnya itu 3-6 hari baru masa inkubasi gitu penyebaran virusnya Ibu. Selanjutnya dari cara penularan virus polio itu menyebar melalui kontak orang ke orang. Ketika seorang anak terinfeksi virus polio liar, virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan berkembang biak di usus. Kemudian dibuang ke limfon melalui feses di mana ia dapat menyebarkan dengan cepat melalui komunitas, terutama dalam situasi kebersihan dan sanitasi yang buruk. Virus tidak akan rentan menginfeksi dan mati bila seorang anak mendapatkan imunisasi lengkap terhadap polio. Polio dapat menyebar ketika makanan atau minuman terkontaminasi oleh feses. Feses itu kotoran dari manusia itu Ibu. Iya. Ada juga bukti bahwa lalat dapat secara pasif memindahkan virus polio dari feses ke makanan. Kan lalat itu sering berpindah-pindah ya, dari kotoran manusia juga berpindah ke makanan. Nah, itu bisa menularkan dari virus polio tersebut lebih cepat Ibu. Terus kebanyakan orang yang terinfeksi virus polio tidak memiliki tanda-tanda penyakit dan tidak pernah sadar bahwa mereka telah terinfeksi. Orang-orang tanpa gejala ini membawa virus dalam usus mereka dan dapat diam-diam menyebarkan infeksi ke ribuan orang lain. Ngeri banget ya. Terus faktor resikonya, faktor resiko kejadian polio, data cakupan imunisasi polio ditingkatkan di puskesmas, desa terjangkit dan desa sekitar beresiko selama 3-5 tahun terakhir. Dan tata laksana rantai dini vaksin, frekuensi pelayanan imunisasi masyarakat setempat, ketenangan kesediaan vaksin dan kualitas vaksin, diantaranya penyimpanan vaksin dan kontrol suhu penyimpanan. Jadi kalau misalkan udah divaksin juga ya, dari vaksinnya itu bisa nggak berefek buat anak gitu ya, apabila penyimpanan vaksinnya itu tidak benar sesuai suhunya Ibu. Di daerah kumuh atau padat atau daerah pengungsi, mobilitas penduduk dari dan ke daerah epidemis, polimetis, kontak anak usia kurang dari 5 tahun yang berinteraksi serumah atau sepermainan dengan kasus sejak terjadi kelumpuhan sampai 3 bulan kemudian. Yang kedua, faktor risiko terhadap kelumpuhan. Tidak ada yang tahu mengapa hanya sebagian kecil infeksi menyebabkan kelumpuhan. Beberapa faktor risiko utama yang diidentifikasi yang meningkatkan kemungkinan kelumpuhan pada seorang yang terinfeksi polio, seperti diantaranya diinfeksi imunitasnya berkurang, jadi cepat mudah sakit, terjangkit penyakit lain gara-gara virus polio tersebut. Kehamilan, pengangkatan amandel atau tonsilektomi, suntikan intramuskuler, misalnya obat-obatan, olahraga berat dan cedera. Jadi dalam selanjutnya virus vaksin polio ini bisa dicegah dengan vaksin. Vaksinnya itu ada 4 jenis Ibu. Yang pertama ada oral polio vaccine OPV,
yang dalam bentuk oral gitu ibu, yang ditetes kayak kemarin gitu di posyandu di mulut ya? Iya, ditetes di mulut. Untuk jenis vaksin ini aman, efektif, dan memberikan perlindungan jangka panjang sehingga sangat efektif dalam mencegah penularan virus. Yang kedua ada vaksin jenis monovalent oral poliovac MOVV 1 dan MOVV 3. Sebelum pengembangan MOVV, OVN monovalent MOVS dikembangkan pada awal tahun 1950. Vaksin polio ini memberikan kekebalan hanya pada satu jenis dan 3 serotip OPV. Namun untuk memberikan perlindungan terhadap dua jenis lainnya, OPV monovalent untuk virus polio tipe 1 dan tipe 3. Yang ketiga itu ada jenis yang bivalen oral polio vaksin BOVV. Setelah April 2016 vaksin virus polio diganti dengan vaksin virus polio oral bivalent. Perlindungannya yang hanya mengandung virus serotip dan 1 dan 3 yang dilemahkan dalam jumlah yang sama seperti pada vaksin sebelumnya, menghasilkan respon imun yang lebih baik terhadap jenis virus polio tipe 1 dan 3. Jadi vaksinnya ini memberikan perlindungan lebih bagus dari vaksin yang sebelumnya, namun tidak memberikan kekebalan terhadap serotip 2. Pencegahan polio yang disebutkan dari 4 jenis vaksin tersebut merupakan tindakan yang paling efektif dalam mencegah penyakit polio. Vaksin polio yang diberikan berkali-kali dapat melindungi seorang anak seumur hidup. Jadi sekali vaksin itu dapat melindungi anak itu seumur hidup dari cacat lumpuh polio tersebut, ibu. Terus pencegahan penyakit polio dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian imunisasi polio pada anak-anak. Tidak ada obat untuk polio. Polio hanya dapat dicegah dengan imunisasi. Vaksin polio yang diberikan berkali-kali dapat melindungi seorang anak seumur hidup tadi. Lebih dari 20 juta orang dapat berjalan hari ini yang seharusnya lumpuh sejak tahun 1988. Ketika inisiatif pemberantasan polio global diluncurkan, diperkirakan 1,5 juta kematian anak lebih dicegah melalui pemberian vitamin A secara sistematis selama kegiatan imunisasi polio. Jadi selama vaksin polio itu juga diberikan vitamin A untuk lebih mencegah lagi, Bu. Kalau bulan Agustus Oh iya, dibagikan. Perawatan untuk polio fokus pada membatasi dan mengurangi gejala. Terapi panas dan fisik dapat digunakan untuk merangsang otot, dan obat antispasmodic digunakan untuk mengendurkan otot yang berpengaruh. Ini dapat meningkatkan mobilisasi tetapi tidak membalikan kelumpuhan polio permanen. Dia dapat meningkatkan imunitas hanya sedikit tapi enggak membalikan kelumpuhan polionya secara permanen gitu. Jadi polio itu tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun kecuali dicegah dengan vaksin gitu. Vaksin iya, mencegah lebih baik daripada mengobati kan ya. Udah tersampaikan ya Bu dari apa-apa yang saya sampaikan. Jadi intinya vaksin polio ini pencegahannya dalam jangka waktu seumur hidup, dan untuk dosis atau tujuannya itu untuk anak di bawah usia 5 tahun ya. Mungkin seperti itu saja ya Ibu, saya mengadakan penyuluhannya. Semoga dapat tersampaikan materinya dan bermanfaat juga, bisa dibagikan ke orang-orang banyak. Terima kasih banyak ya Bu.